Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan Gen Sukses. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya, amin. Pada kesempatan kali ini Gen Sukses bakal bagiin kalian materi lanjutan tentang klasifikasi makhluk, khususnya materi klasifikasi makhluk hidup. So gimana materinya? Langsung simak videonya ya Gen, let's go. Tapi sebelum lanjut video, jangan lupa klik like dan subscribe ya sahabat Gen. Ayo sama-sama dukung channel ini supaya lebih memberikan banyak manfaat lagi. Oke, ditunggu ya sahabat Gen. Let's go. Pada video materi sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa makhluk hidup dapat dibedakan dari benda tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang dapat diamati. Nah, sekarang coba kita perhatikan Gen, dimanapun kita berada, tentu terdapat banyak objek di sekeliling kita. Banyak sekali makhluk hidup dan benda mati yang ada di lingkungan sekitar. Mengenali dan mempelajari secara keseluruhan tentu tidak mudah kan sahabat Gen? Pasti sahabat Gen pernah pergi ke pasar kan? Coba diperhatikan deh bagaimana para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya. Ada kelompok barang dagangan sayuran, ada kelompok barang dagangan buah-buahan, dan ada kelompok barang dagangan kebutuhan pokok dan lain-lain. Nah sahabat Gen, coba juga perhatikan deh macam-macam hewan di sekitar kita. Ada hewan piaraan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Dan masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis sifat serta ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup itu disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan umum klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Adapun tujuan khusus atau lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah berupa: pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dan jenis yang lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah sahabat Gen, dalam mengklasifikasikan makhluk hidup terdapat dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, yaitu berupa: pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau secara anatomi. Ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Pada awalnya dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat berukuran besar hingga kelompok kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggota di dalam tingkatan klasifikasi tersebut semakin banyak dan memiliki perbedaan yang semakin sedikit. Nah, sahabat Gen, urutan kelompok ini disebut dengan takson. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Selanjutnya kita belajar mengenai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi. Tujuan dari taksonomi adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Ikan tingkatan takson berikut ini ya, mulai dari yang tertinggi itu kingdom, lalu phylum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, dilanjutkan dengan kelas, ordo, famili, genus, dan yang paling terakhir adalah spesies. Dua individu dikatakan satu spesies apabila disilangkan menghasilkan keturunan yang fertil. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sejarah sistem klasifikasi. Dulu, pertama kali sistem klasifikasi ini ditemukan, hanya ada dua kingdom, yaitu Plantae dan Animalia. Di mana Plantae memiliki ciri tidak dapat bergerak aktif dan dapat menghasilkan makanan sendiri, sementara Animalia dapat bergerak aktif dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri.
Seiring dengan berkembangnya ilmu biologi, ditemukanlah perbedaan ciri antara fungi dan plantae, sehingga fungi dipisahkan ke dalam kingdom yang berbeda. Kalau pada awalnya fungi dimasukkan ke dalam kingdom plantae, ternyata fungi memiliki ciri yang berbeda, yaitu heterotrof alias tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sejak saat itu digunakan sistem klasifikasi 3 kingdom, yaitu plantae, tumbuhan, animalia, hewan, dan fungi yang berisi jamur. Ciri-cirinya bisa adik-adik lihat ya penjelasannya. Seiring dengan berkembangnya ilmu mikrobiologi, ditemukan mikroskop dan lain sebagainya, muncullah kingdom yang baru, yaitu kingdom Monera, di mana Monera memiliki ciri uniseluler prokariot. Apa itu prokariot? Prokariot artinya tidak memiliki membran inti, tidak memiliki membran nukleus. Sementara 3 kingdom yang lainnya, yaitu plantae, animalia, dan fungi, semuanya eukariot. Hanya Monera yang memiliki ciri uniseluler dan prokariot. Anggota dari Monera adalah bakteri dan cyanobacter. Nah, selanjutnya ditemukan lagi kingdom yang baru, yaitu kingdom protista, di mana kingdom protista berisi makhluk hidup yang diambil dari kingdom-kingdom lainnya, seperti ganggang yang diambil dari kingdom plantae, kemudian ada protozoa dari kingdom animalia, lalu ada jamur air dan jamur lendir dari kingdom fungi. Nah, keempat kingdom plantae, animalia, fungi, dan protista semuanya eukariot alias memiliki membran nukleus. Sementara hanya Monera saja yang prokariot dan uniseluler. Prokariot tadi apa? Tidak memiliki membran nukleus. Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom inilah yang kita gunakan hingga saat ini. Jadi sekarang kita menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom. So, segini dulu ya video materi pengantarnya, Gen. Semoga membantu untuk memahami materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran terbaik ya sahabat Gen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.